Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zulfikri, NIM 1902542430014. Di sini akan saya jelaskan sedikit pengertian, proses dan juga permasalahan siklus karbon dan hidrologi. Yang pertama yaitu pengertian dari siklus karbon. Siklus karbon merupakan suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, hingga manusia, dan juga proses terjadinya secara alami. Siklus karbon ini juga dapat dikatakan sebagai siklus biogeokimia, dan terjadi pertukaran karbon pada biosfer, hidrosfer, geosfer, hingga atmosfer bumi. Selain itu, siklus karbon merupakan suatu siklus penyimpanan dan juga perpindahan unsur karbon yang terjadi antara atmosfer atau udara, makhluk hidup yaitu biosfer, dan geosfer yaitu tanah, serta hidrosfer atau air. Lalu lanjut ke proses siklus karbon ini. Ada beberapa macam proses dari siklus karbon. Namun secara umum siklus karbon dapat terjadi pada proses fotosintesis. Nah, seperti yang kita ketahui, jika fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan dan juga yang dibantu oleh matahari, proses fotosintesis juga termasuk ke dalam siklus karbon pendek. Tidak hanya tumbuhan saja yang melakukan siklus karbon pendek, tetapi juga fitoplankton. Itu ada contoh gambarnya di bawah. Lanjut ke proses fotosintesis sendiri dimulai dari pengambilan gas karbon dioksida yang ada di udara oleh tumbuhan dan juga air yang berasal dari tanah. Dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida dan air tersebut diubah menjadi karbohidrat, oksigen, serta uap air. Karbohidrat yang dihasilkan oleh tumbuhan tidak hanya dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri, tetapi juga dikonsumsi oleh hewan, herbivora, dan manusia sebagai sumber makanan. Selain itu, karbon yang dihasilkan oleh manusia dan hewan berupa gas karbon dioksida dari proses respirasi dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis berikutnya. Selain siklus karbon pendek, juga terdapat siklus karbon panjang, di mana karbon mengalami perpindahan dalam berbagai macam bentuk, dimulai dari batuan, tanah, laut, hingga atmosfer dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 100 sampai 200 juta tahun. Salah satu proses yang perpindahan karbon tersebut terdapat pada proses pelapukan. Proses pelapukan akan menghasilkan sedimen atau endapan yang berasal dari senyawa organik akan berubah menjadi senyawa kerogen, yaitu minyak bumi, gas alam, hingga batu bara. Ini dia contoh gambarnya. Mungkin kurang jelas. Lalu kita lanjut ke permasalahannya, permasalahan siklus karbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang sering kita temui setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam prosesnya, siklus karbon akan terus berputar untuk kembali lagi melewati proses yang sama. Namun siklus karbon tidak hanya memberikan manfaat, namun juga memberikan dampak negatif atau permasalahan lainnya. Salah satunya tingkat kandungan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer terlalu banyak. Tumbuhan yang berguna untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen setiap harinya mengalami pengurangan. Hal ini terbukti dari banyak hutan yang hilang setiap tahun. Tidak heran jika kandungan karbon dioksida yang terdapat di atmosfer memberikan efek rumah kaca atau yang sering disebut global warming, yaitu sinar UV tidak dapat dipantulkan kembali keluar atmosfer.
justru terpantul ke dalam bumi kembali dan mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Lalu kita lanjut ke siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah salah satu bahasan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau sains. Siklus hidrologi ini adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi merupakan siklus atau siklus air, sirkulasi air, yang berasal dari bumi, kemudian menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Siklus ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Maksudnya makhluk-makhluk yang ada di bumi. Karena adanya siklus inilah ketersediaan air di bumi bisa selalu terjaga. Dan karena siklus hidrologi ini, keseimbangan ekosistem di bumi selalu terjaga. Lalu, proses hidrologi. Secara garis besar, proses siklus hidrologi yaitu yang pertama, seluruh air yang ada di bagian bumi manapun akan menguap. Seluruh air akan menguap ke atmosfer atau lebih tepatnya ke angkasa. Lalu air ini akan berubah menjadi awan di langit. Setelah itu, air yang telah berubah menjadi bintik air. Bintik air tersebut selanjutnya akan turun ke bumi dalam bentuk hujan dan dapat berbentuk juga es dan dapat pula salju. Setelah hujan turun, air akan masuk ke dalam celah atau pori tanah dengan arah gerak vertikal ataupun arah horizontal. Air tersebut selanjutnya akan kembali ke aliran permukaan air yang mana akan terus mengalir hingga kembali ke danau atau sungai. Nah, yang terakhir yaitu permasalahannya. Permasalahan hidrologi ini, siklus hidrologi yang pertama, penyelidikan mengenai siklus hidrologi tidak hanya dapat pada fase dan prosesnya, tetapi juga menjalankan diperkuat dengan penyelidikan ilmiah. Penyelidikan dan penelitian terhadap sumber air kuantitatif dan kualitatif secara real, baik untuk penggunaan jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga, penyelidikan pemodelan siklus air di bumi dengan perhitungan kuantitatif dan kualitatif segala faktor yang mempengaruhi perubahannya, baik yang disebabkan oleh alam maupun campur tangan manusia. Dengan pemodelan ini diharapkan menjadi acuan yang lebih baik lagi untuk menjamin ketersediaan sumber daya air. Lalu yang keempat, memperbaiki sistem distribusi air secara global, baik distribusi buatan maupun distribusi alam. Memperkirakan atau meramalkan kejadian yang mungkin terjadi dengan memperlihatkan gejala-gejala alam secara ilmiah. Yang keenam, penyelidikan bahaya seperti banjir, kekeringan, dan penyelidikan mengenai keadaan air tanah. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan. Mohon maaf jika mungkin editan videonya kurang baik. Kedepannya mungkin akan saya tingkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.